Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Segenap majelis GKJ Tanjung Tirto mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama dengan kami. Sebelum ibadah dimulai akan saya bacakan sebagian warta gereja sebagai berikut. Pelaksanaan ibadah New Normal. Pelaksanaan ibadah New Normal di gereja akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, baik di Induk maupun di Pepantan, sesuai jam ibadah masing-masing. Bagi jemaat yang hendak mengikuti ibadah di gereja, dimohon untuk mengikuti protokol kesehatan, diantaranya memakai masker, cuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan, atau menggunakan hand sanitizer, dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah. Untuk pengumpulan persembahan tidak dilaksanakan dalam rangkaian ibadah, melainkan jemaat dapat memberikan persembahan sebelum masuk ruang ibadah dengan menggunakan amplop putih, kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja. Bagi adiuswa dan anak-anak sekolah minggu, untuk sementara waktu masih beribadah di rumah masing-masing. Demikian sebagian warta gereja minggu ini, dan untuk warta gereja selengkapnya dapat dibaca pada warta gereja elektronik yang dibagikan melalui grup Pasamuan GKJ Tanjung Tirto. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, marilah kita awali ibadah saat ini dengan bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan mengaku yang demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita sekalian. Begitu pula atas saudara. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Kita pujikan kembali pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama, kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk dapat melihat kembali proses perjalanan kehidupan kita dalam 6 hari ke belakang.
mari kita mencoba melihat kembali. Sudahkah dalam hari-hari itu kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Sudahkah dalam 6 hari itu kita dapat melakukan segala perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mawas diri dengan bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami belum mampu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami masih banyak melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan mengampuni atas segala kekurangan kami, dan kiranya Tuhan menjauhkan dari hal-hal perbuatan yang kurang baik di masa yang akan datang. Demikian Tuhan permohonan kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, meskipun dalam kehidupan keseharian kita, seringkali kita telah melakukan banyak kesalahan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk terus hidup dalam dosa dan kesalahan itu. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya, Tuhan berkenan memberikan berita pengampunan itu kepada kita. Berita anugerah kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian juga pada kita juga diberikan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Marilah kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama menyatakan kesanggupan kita melalui pujian Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
terkasih, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh begitu luar biasa kasih dan juga penyertaan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sampai dengan detik ini. Engkau senantiasa menjagai kami di tengah situasi kehidupan kami, memberi kami kesehatan, pun Engkau senantiasa memberkati setiap kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan hari demi hari. Pun kami juga sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk setiap cinta kasih persaudaraan yang sampai dengan saat ini boleh kami bangun bersama dalam jemaat-Mu GKJ Tanjung Tirto. Dalam setiap keadaan yang boleh dirasakan, yang boleh kami rasakan, bahkan di dalam setiap dilema, pergumulan yang mungkin membuat kami pernah merasakan gundah dan juga khawatir. Kiranya biarlah hanya cinta kasih-Mu yang merangkul setiap kami, memampukan kami untuk dapat terus berjuang bagi keberlangsungan kehidupan kami dan bagi pertumbuhan iman kami, sehingga dalam situasi apapun itu kami tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan ya Bapa di dalam tangan kuasa-Mu bagi orang tua dan juga saudara-saudara kami yang saat ini Engkau izinkan untuk bergumul dengan keterbatasan fisik, baik itu karena usia yang sudah lanjut maupun bagi mereka yang saat ini tengah sakit. Kiranya ya Bapa, Engkau hadir untuk menjamah saudara-saudara kami, orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyucikan setiap sarana yang boleh mereka pakai untuk memperoleh kesembuhan pun kekuatan tubuhnya seperti sedia kala. Terlebih bagi keluarga yang dengan kasih setianya senantiasa merawat, senantiasa menjagai saudara-saudara kami, baik itu yang sakit, baik itu yang berada di usia lanjut. Tuhan sendiri yang mengaruniakan kesehatan bagi mereka. Tuhan sendiri yang memampukan mereka untuk dapat memiliki kesabaran, untuk tetap dapat telaten dalam memberikan pendampingannya, sehingga saudara-saudara kami, orang tua kami, mampu untuk terus dikuatkan dan dapat merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran keluarga mereka. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pandemi COVID-19 ini ikut ambil bagian untuk memerangi COVID-19. Baik itu para petugas medis, para relawan, TNI, Polri, yang dengan segala resiko telah memberikan dirinya menjadi jalan berkat bagi orang lain untuk memperoleh kesempurnaan, kesembuhan, pun juga untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kiranya tangan Tuhan ada untuk menopang mereka. Kiranya tangan Tuhan ada untuk menguatkan mereka melakukan setiap tugas yang boleh mereka emban. Tuhan mengaruniakan kesehatan. Tuhan memberkati setiap keluarga mereka masing-masing. Terkhusus ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia di dalam setiap problematika kehidupan yang boleh dialami karena pandemi COVID-19. Dalam setiap upaya yang boleh dilakukan untuk dapat memulihkan kehidupan bangsa seperti sedia kala, kiranya campur tangan Tuhan ada di antara mereka, memakai para pemimpin bangsa dan negara kami untuk dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan kesejahteraan kembali, menghadirkan kesehatan itu kembali, menghadirkan kedamaian dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Doa kami untuk Indonesia, semoga kami bisa bangkit kembali, kami bisa tersenyum bersama, menikmati indahnya bumi ini. Tak lupa ya Bapa, kami juga berdoa bagi GKJ Tanjung Tirto dalam setiap keberadaannya, dalam setiap pasang surut pelayanan kami. Kiranya kekuatan cinta kasih-Mu yang memampukan kami untuk terus dapat menjadi pewarta cinta kasih dari Allah kepada seluruh warga jemaat, terkhusus dalam menguatkan iman jemaat di tengah situasi pandemi COVID-19. Engkau berkati setiap upaya yang boleh dilakukan untuk tetap dapat menguatkan,
untuk tetap dapat menyapa warga jemaat melalui sarana melakukan ibadah di rumah masing-masing. Engkau berkati pula setiap rencana yang akan dilaksanakan. Ketika minggu depan kami juga memiliki rencana untuk dapat melakukan ibadah secara langsung kembali, berjumpa kembali di gedung gereja. Sehingga bolehlah itu semua dapat berjalan dengan lancar dan tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun. Dan kiranya biarlah nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk setiap karya pelayanan yang telah dilakukan oleh Bapak Pendeta, oleh Bapak Ibu Penatua, diaken, pun seluruh warga jemaat beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk dapat saling bahu-membahu, menguatkan dan menyempurnakan karya pelayanan yang boleh kami lakukan. Sehingga kami mampu menjadi persekutuan yang solid di dalam melayani dan juga persekutuan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Demikianlah ya Bapa yang kiranya menjadi doa-doa syafaat kami. Kami naikkan doa kami melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan ibadat ini, kita juga akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan khusus, yang terlebih dahulu didasari dengan firman Tuhan yang tersurat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah persembahan kita aturkan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami menyampaikan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan khusus. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini berguna untuk mendukung pelayanan di dalam gereja kami. Bagi saudara kami yang Tuhan telah percayakan untuk mengelola, kiranya Tuhan memberikan rasa takut akan Engkau, dan biarlah persembahan yang dikelolanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudari Talentika yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, dan nantinya yang akan disampaikan hanya berasal dari Engkau saja. Demikian Bapa, doa yang kurang sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari.
Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengar, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap panjenengan semua dimanapun panjenengan berada tetap dalam keadaan sehat dan juga bugar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengajak panjenengan untuk coba melihat di sekeliling panjenengan. Saat ini panjenengan pasti sudah melihat fenomena-fenomena yang saat ini sedang ngetren. Apakah itu kira-kira? Fenomena berolahraga. Ada yang itu kemudian mereka memutuskan untuk berolahraganya melalui sepeda, bersepeda goes begitu. Ada pula yang memutuskan untuk jogging kecil-kecil di pagi hari atau sore hari bersama dengan keluarga. Ada pula yang memutuskan untuk ndak wes, karena aku ndak punya sepeda, kalau mau jogging itu kok ya kesannya capek banget begitu ya. Jadi saya memutuskan untuk jalan aja, jalan sehat begitu, jalan santai. Apapun olahraga yang kemudian kita pilih begitu, tentu itu tujuannya untuk mendatangkan kesehatan. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID ini, ketika badan kita sehat, maka imunitas kita juga bagus, pun kita berharap virus itu kabur dari kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi sakit. Nah, apapun itu jenis dan bentuk olahraganya, saya berharap saya dan juga panjenengan yang berada di rumah melakukan hal itu dengan setia. Jadi jangan hanya sekedar ikut tren begitu, karena sekarang trennya bersepeda. Jadi gencar-gencarnya ikut bersepeda kalau sudah tidak tren dan lain sebagainya. Saya harap itu menjadi komitmen kita di tengah situasi apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara mengenai olahraga, apapun itu jenis olahraganya ya. Ketika kita berolahraga, kita mengeluarkan keringat, tentu tubuh kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Dehidrasi di dalam tubuh kemudian memicu kita untuk merasakan, aduh, haus sekali toh ini. Tidak hanya karena olahraga biasanya. Panjenengan juga ketika melakukan berbagai aktivitas di rumah, misalkan memasak, menyapu, ngepel, dan lain sebagainya, panjenengan juga bisa merasakan kehausan ini. Dan ketika kita merasa haus, biasanya kita akan membayangkan, wah,
enak banget ini. Siang-siang haus, terus nanti di sana loh, ayo Pak, nanti kita beli es degan gitu. Nah, kita sudah membayangkan betapa segarnya, betapa manisnya es degan itu kemudian lewat di tenggorokan kita. Aduh, membayangkan lagi, aduh kayaknya ini beli es jeruk enak ya, beli es teh enak ya, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bukan karena es degannya atau bukan karena es jeruknya, tetapi ketika kita merasakan haus, esensinya kita membutuhkan minum. Terlepas dari apapun itu nantinya bentuknya minuman itu, mau es degan, mau es sirup, itu lain persoalan lagi. Menariknya Bapak Ibu Saudara, fenomena olahraga yang kemudian membuat kita merasakan haus itu tidak hanya dialami oleh fisik kita. Rasa haus, kehausan itu juga bisa dialami oleh kehidupan spiritual kita. Kenapa bisa seperti itu? Nah, monggo. Apalagi sekarang di tengah situasi yang boleh kita katakan sedikit carut marut begitu ya, yang menghadirkan berbagai macam problematika kehidupan, di mana kemudian semua rancangan kita yang sudah kita susun dengan begitu baik harus tertunda karena corona, di mana kemudian kita harus berpikir sedemikian rupa, berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Kita kemudian berusaha keras, bekerja keras siang dan malam. Kita kemudian lupa kesehatan, kita lupa akan keluarga kita, lupa akan diri kita. Terlebih kita kemudian lupa akan kehidupan spiritual kita yang harusnya juga kita jaga. Karena kita terlalu sibuk untuk mengupayakan segala sesuatunya dengan cara manusia, dengan usaha-usaha keras dari siang, dari pagi ketemu malam lagi, kita kemudian kadang melupakan ada esensi lain loh yang juga harus kita jaga dalam kehidupan ini, yaitu kehidupan spiritual kita. Jangankan kita membuka Alkitab, membaca Alkitab, berdoa jangankan lagi. Walah Mbak, lah sudah capek seharian ini, ada aja yang dikerjain, ada aja kerjaannya. Ya kalau ingat ya saya berdoa. Ya kalau ingat, kalau enggak capek sih ya saya kalau minggu itu ya ikut ibadah online. Kalau ingat, kalau enggak capek loh ya Mbak. Ya kalau capek ya nantilah minggu depan lain dan lain sebagainya. Ada begitu banyak contoh dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita kemudian menjadi lupa bahwa yang perlu dirawat itu tidak hanya kehidupan kita di dunia ini yang berhubungan dengan kebutuhan kita, tetapi juga kehidupan spiritual kita. Layaknya kita yang kehausan, yang kemudian ketika kita tidak meminum air itu, maka kehausan kita tidak akan hilang. Begitu juga dengan kehidupan spiritual kita. Ketika kehidupan spiritual itu mengalami kehausan dan tidak mendapatkan sumber air kehidupan untuk membuatnya kembali hidup, bisa saja kehidupan spiritual kita menjadi kering. Dan dampaknya kita akan menjadi orang yang mudah melokro. Kita akan menjadi orang yang mudah gersulo, gelo pada Tuhan, mempertanyakan kenapa semua ini bisa terjadi ya Tuhan. Gelo pada gereja karena panjenengan merasa dan menganggap bahwa gereja tidak dapat memberikan pencerahan, gereja tidak dapat memberikan jawaban, memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Gelo pada diri sendiri, gelo pada keluarga, dan ujung-ujungnya bisa membuat kita enggan untuk beribadah kembali, enggan untuk PA, enggan untuk berdoa dan lain sebagainya. Lah kenapa saya harus PA? Lah kenapa saya harus berdoa toh? Lah kenapa saya harus rajin ibadah? Lalu ketika saya rajin meminta kepada Tuhan setiap malam, meminta kelegaan itu, meminta Tuhan menguatkan, toh nyatanya beban saya tetap ada. Permasalahan kehidupan saya tidak berkurang sama sekali. Bapak Ibu Saudara,
ini permasalahan serius yang kiranya harus mendapatkan perhatian dari kita. Karena secara tidak sadar, bisa saja hal itu kita alami saat ini, di situasi ini. Dan beruntungnya Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap keadaan itu, di dalam setiap perjalanan proses kehidupan kita, meskipun kita pernah mengalami yang namanya letih lesu, kita pernah mengalami yang namanya putus asa, seolah pengharapan itu tidak ada, tetapi kita memiliki satu sumber kasih, satu sumber kehidupan yang memampukan kita untuk tetap dapat bisa berjalan di dalam situasi apapun itu. Di dalam ayat yang ke-28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini menjadi salah satu bukti bagaimana berkat itu amat luar biasa disediakan di dalam kehidupan kita. Yesus memberikan dirinya bagi kita untuk datang kapan saja dalam situasi apapun itu. Jaminan itu ia berikan. Itu bukan hanya sekedar janji manis yang diucapkan lalu tidak dinyatakan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, itu janji yang real, yang diberikan kepada kita, tetap disediakan bahkan sampai dengan detik ini. Permasalahannya, maukah kita menerima janji itu? Maukah sekarang kita menggapai janji itu dengan datang kepada Tuhan? Loh ya sebenarnya mau toh Mbak, tapi itu ya kadang ya saya cegah toh kalau di dalam persoalan pergumulan hidup ini, ketika saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan, tetapi tidak kunjung Tuhan menjawab doa-doa saya. Tidak kunjung pula kemudian beban saya itu terangkat dan lain sebagainya. Tidak kunjung pula sakit yang saya alami sembuh. Saya meminta jodoh, Tuhan memberi pada waktu itu dan lain sebagainya. Pasti ada berbagai macam problematika yang kemudian menjadi batu sandungan bagi kita untuk mau datang kepada Tuhan, untuk mau setia di dalam proses meminta itu kepada Tuhan. Karena yang ada di dalam pikiran kita bahwa yang namanya kelegaan itu sifatnya adalah instan. Ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan aku berbeban berat, aku sudah tidak kuat. Nah, panjenengan pasti berpikirnya, oh ketika saya sudah berdoa meminta, sekaligus Tuhan akan memberikan itu, menghilangkan semua beban pergumulan kita. Yang kita lupa Bapak Ibu Saudara, kelegaan itu tidak hanya mewujud melalui sesuatu yang instan seperti itu. Kelegaan itu juga bisa mewujud dalam berbagai macam bentuk. Misal, meskipun sampai dengan saat ini, detik ini, banyak sekali beban pergumulan, permasalahan kehidupan yang boleh kita rasakan. Tetapi ketika sampai dengan detik ini, kita masih dikuatkan untuk dapat berproses bersama dengan pergumulan itu. Bahkan sampai dengan detik ini, kita masih tetap dikuatkan. Kita masih dimampukan untuk dapat menerima itu menjadi bagian dari proses kehidupan kita untuk menumbuhkan iman itu di dalam Tuhan. Itu adalah bentuk lain dari kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan melihatnya terlalu jauh dengan ekspektasi yang begitu bahwa kelegaan itu akan hadir secara wow. Mari kita kemudian melihat lagi di dalam kehidupan kita. Kekuatan itu
juga bentuk kelegaan dari Tuhan, bahwa kita mampu menerima situasi kehidupan kita saat ini adalah wujud berkat dan kelegaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita senantiasa mempercayakan setiap proses kehidupan kita bersama dengan Kristus. Biarlah kiranya rengkuhan cinta kasih-Nya memberikan kita kelegaan, memberikan kita ketenangan, sehingga kita dapat melihat segala bentuk kelegaan itu dan menghaturkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk sapaan cinta kasih-Mu melalui firman yang telah bersama-sama kami dengarkan. Dalam setiap kondisi kehidupan kami, seringkali kami tidak mampu untuk melihat karya kuasa Tuhan yang senantiasa ada untuk menopang dan memberi kekuatan bagi setiap kami. Kami menyerahkan proses kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya rengkuhan cinta kasih Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kaki kami untuk dapat menaruh pengharapan di dalam Engkau hari lepas hari. Jikalau sebentar lagi ya Bapa, kami juga akan mengakhiri ibadah kami, kembali melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau mau memberkati kami. Inilah ya Allah yang menjadi permohonan kami. Kami naikkan permohonan kami melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanggapan firman Tuhan kita nyatakan di dalam pujian Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali pada kehidupan kita sembari mengingat bahwa dalam setiap proses kehidupan kita, Tuhan senantiasa ada. Maka dari itu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani proses kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku.